Sultan Trenggono adalah seorang raja yang mumpuni berbagai ilmu, yang kasar maupun yang halus. Pernah mengalami berbagai macam peristiwa yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, sehingga raut mukanya masih tetap tenang. Pandangannya tetap lurus ke depan dan tetap berjalan menuju pintu masjid, tanpa menghiraukan anak muda yang kepalanya menunduk berada di seberang kolam setelah melompat mundur sambil berjongkok. Ganjur yang melihat peristiwa itu, jantungnya serasa berhenti berdetak ketika diliriknya Karebet yang tadi berada di sisi sebelah timur, sekarang sudah berada di sisi sebelah barat kolam tempat wudhu, masih dalam keadaan berjongkok dan masih tetap menunduk ke arah Sultan Trenggono. Terbayang di matanya, sebentar lagi Karebet akan dihukum Sultan Trenggono, penguasa tunggal Kasultanan Demak. Sultan Trenggono terus berjalan bersama 2 orang tumenggung dan beberapa orang prajurit Wira Tamtama. Sudah terlihat masuk ke dalam masjid. Setelah melihat Kanjeng Sultan masuk ke dalam masjid, dengan badan gemetar, Ganjur berjalan mendekati Karebet dan berkata, "Karebet, aku khawatir Kanjeng Sultan akan marah. Kenapa kau tidak berusaha menghindar sebelum Kanjeng Sultan masuk halaman masjid?" "Aku tidak bisa menghindar, Paman. Aku tidak mampu bergerak. Kakiku bergetar terus, gemetar, kaku, tidak bisa digerakkan untuk melangkah," jawab Karebet. "Tapi kenapa kau mampu melompat ke belakang?" tanya Ganjur. "Iya, Paman, aku sangat takut kepada Ki Tumenggung yang berbadan tinggi besar, sehingga aku mencoba berjalan. Tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya mampu melompat ke belakang, dan ternyata bisa berhasil sampai di sini," jawab Karebet. "Ya sudahlah Karebet, semua sudah terlanjur. Mudah-mudahan Kanjeng Sultan tidak marah kepadamu," kata Ganjur. "Maafkan aku, Paman Ganjur," jawab Karebet. Beberapa saat kemudian, ketika sudah selesai sholat di masjid, Sultan Trenggono kembali ke keraton, diapit di kiri kanannya oleh 2 orang tumenggung dari Kasatuan Wira Tamtama dan dikawal oleh beberapa prajurit Wira Tamtama. Sultan Trenggono berjalan menuju keraton. Setelah memasuki pintu gerbang, Kanjeng Sultan pun berjalan sendiri masuk ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian, Sultan Trenggono duduk di kursi di salah satu ruangan dalam dan memberi perintah kepada prajurit Wira Tamtama yang sedang berjaga di depan pintu ruang dalam. "Panggil Ki Tumenggung Gajah Birowo. Suruh ia menghadapku sekarang." "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata prajurit itu. Prajurit Wira Tamtama itu pun berjalan keluar, dan sejenak kemudian masuklah dengan laku dodok. Berjalan dengan lututnya seorang tumenggung yang bertubuh gagah, tinggi besar. Seorang tumenggung yang baru saja bertugas mengawal Sultan Trenggono ketika sholat di masjid. "Masuklah," kata Sultan Trenggono. Tumenggung yang bertubuh tinggi besar itu menyembah lalu duduk bersila di hadapan Sultan Trenggono. "Tumenggung Gajah Birowo," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo sambil tetap menunduk. "Tidak biasanya aku memanggilmu, tapi ini ada masalah penting, yaitu mengenai kejadian yang baru saja terjadi di masjid tadi, ketika ada seorang anak muda melompat ke belakang
sambil berjongkok di kolam tempat wudhu, kata Sultan Trenggono. Coba kau selidiki siapa anak muda itu. Seorang anak muda yang membuat pengeram-eram. Kelihatannya dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dan alangkah baiknya kalau dia mau menjadi prajurit, sehingga akan menambah kekuatan prajurit Kesultanan Demak, kata Sultan Demak. Kasinggihan dalem Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Kalau dia mau menjadi prajurit, nanti bisa dicarikan tempat yang tepat di Kesatuan Wiratamtama atau di kesatuan lainnya, kata Sultan Trenggono. Kalau ketemu anak itu, nanti jajaki pula sampai di mana kemampuannya dalam olah kanuragan. Sendiko dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Ya, kali ini hanya mengenai anak muda itu saja, tidak ada persoalan lainnya, kata Sultan Trenggono. Lalu Kanjeng Sultan pun berkata lagi, kutunggu laporanmu besok pagi. Sendiko dawuh, hamba mohon pamit Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, jawab Kanjeng Sultan Trenggono. Tumenggung Gajah Birowo menyembah, lalu perlahan-lahan dia bergeser ke pintu, lalu keluar dari ruangan dalam. Sultan Trenggono memandang Tumenggung Gajah Birowo yang sudah berumur setengah baya sampai hilang di balik pintu